Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melakukan analisis regresi linear dengan menggunakan RStudio. Kali ini kita akan melakukan analisis regresi linear berganda lebih tepatnya ya. Sebenarnya sama aja mau yang sederhana maupun berganda. Kalau sebelumnya kita menggunakan software SPSS, eView ya. Kali ini kita menggunakan software RStudio, di mana software ini adalah software statistik yang gratis, sehingga kita tidak perlu pusing ya, atau memikirkan license ketika kita mengolah data dengan menggunakan software ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelumnya kita harus siapkan data terlebih dahulu ya. Di sini sebagai latihan saja ya. Jadi saya menggunakan data yang disediakan oleh RStudio. Jadi R ini juga menyediakan beberapa data gitu. Untuk mengetahuinya, kita bisa tuliskan data, terus dikasih dalam kurung seperti ini ya. Lalu kita Ctrl Enter gitu. Atau untuk mengeksekusi sintaks ini, kita bisa blok ini, kemudian kita run. Ini karena pertama kali ya, saya mengenalkan RStudio kepada teman-teman semua. Oke ya, jadi sedikit juga kalau kita menggunakan RStudio ini, kita tidak seperti di SPSS, di eView ya, di mana kita main pencet-pencet aja gitu ya. Ada data, yang penting ada data, terus pencet-pencet, selesai. Kalau di RStudio ini kita lebih ada seninya, jadi seninya adalah kita menuliskan sintaks seperti ini ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan data ya dari R karena saya tidak punya data. Jadi yang kita pakai yang data ini aja lah ya, karena untuk kepentingan latihan juga ya. Yang penting ada datanya aja dulu. Masalah melanggar atau sebagainya itu urusan belakangan ya. Maksudnya melanggar asumsi dan sebagainya itu belakangan ya. Jadi yang penting kita bisa mengoperasikan sintaks-sintaksnya nanti untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Oke, di sini saya putuskan saya menggunakan data iris ya, mana tidak iris ini ya. Ini data iris ya. Kalau ini ya kita bisa copy aja ya, atau kita tuliskan juga bisa ya. Nah, sebelum kita melakukan eksekusi ya, terlebih dahulu sebenarnya kita harus memanggil pkx-nya dulu ya. Jadi pkx-nya ini adalah pkx dataset. Tadi saya tulis di sini dataset ya. Dataset. Kok dataset sih? Dataset. Nah, ini. Ini udah tercentang sebenarnya, udah terinstall ya. Dan ini udah ada di sini dan udah terinstall. Kalau kita centang berarti udah dipanggil sebenarnya. Nggak apa-apa, kita panggil sekali lagi ya. Kita langsung aja Ctrl Enter. Kalau misalkan nggak kita panggil, gimana? Ya, jadinya kita nggak bisa gunain data itu ya, data apa namanya? Data iris ya. Kita coba ya, misalkan belum kita panggil, terus kita pakai itu ya, iris tadi. Misalkan nama datanya latihan, terus iris. Ini boleh sama dengan ya, atau boleh juga kayak gini ya, kurang dari, terus strip gitu. Tapi saya lebih suka sama dengan sih, karena lebih mudah aja gitu. Jadi saya nggak memikirkan apa ya, seni dalam menulis sintaksnya ya. Yang penting keluar aja outputnya dulu. Oke. Nah, objek iris not found. Kenapa? Karena kita nggak pakai package ini tadi ya. Jadi harus kita run terlebih dahulu. Ya. Nah, udah kepanggil nih ya, udah checklist. Coba kita panggil iris ya, langsung ya. Di sini kita bisa lihat ya, di konsol ini adalah bahwa data latihan itu udah memanggil si iris tadi gitu. Jadi kalau kita lihat latihan ya. Nah, ini ya. Ini data dari iris. Ya, data irisnya. Ada 1 2 3 4 5, ada 5 variabel sebenarnya di sini. Cuman saya hanya akan menggunakan 4 variabel, kebetulan spesies ini kan variabelnya kategorik sehingga saya tidak gunakan.
Saya akan gunakan yang ini saja ya. Petal width, petal length, sama sepal length. Oke ya. Nah, sekarang ya kita buang ya si spesies ini. Caranya adalah kita langsung aja di sini ya. Jadi latihan, koma, iris itu adalah iris spesies itu kan kolom kelima ya atau variabel kelima, berarti -5 ya. Seperti ini kira-kira. Ini kalau kita klik kita panggil lagi latihan atau kita eksekusi lagi si latihan ini ya, data latihan, maka yang hanya akan ditampilkan itu 4 variabel seperti ini ya. 1 2 3 4. Oke. Nah, coba kita lihat dulu ya struktur datanya ya, data latihan ini. Apakah sudah berbentuk data frame? Sudah sih sebenarnya ya. Oke. Kemudian kita pisah ya. Jadi kalau kita di sini pakai sepal length ini untuk Y, ini sepal width untuk X1, petal length untuk X2, petal width untuk X3-nya. Jadi karena kita kan maunya linear berganda ya. Kalau sederhana sama juga nanti ya. Coba kita kerjain dulu. Jadi Y sama dengan latihan, kita mengambil satu variabel saja ya. Kita pisah-pisah latihan dolar sepal length. Kemudian X1-nya adalah latihan dolar sepal width. X2-nya adalah latihan dolar latihan letih kayaknya. Latihan. Nah, ini dia otomatis sebenarnya karena datanya kan udah ada ya. Data latihan ini udah ada. Kalau kita kasih dolar, dia itu merujuk pada variabel mana yang mau kita ambil gitu. Kemudian latihan, nah width. Karena latihan kan udah kita buang tadi si spesies ini. Kita eksekusi ya, Y, X1, X2, X3. Coba kita buat Y, X1, X2, X3. Aduh. Kita blok aja ya, kita kontrol enter. Nah, seperti ini ya, kira-kira datanya. Coba kita coba ya, bisa nggak kira-kira? Karena saya trial and error juga, dan takutnya saya data ini tuh belum frame gitu. Kita coba dulu ya. Nah, udah ternyata. Oke, jadi tadi itu datanya udah dalam bentuk data frame ya. Nah, kita juga udah apa namanya, memisahkan antara Y, X1, X2, dan X3-nya ya. Jadi ini kira-kira data Y-nya, ini data X1-nya, ini data X2-nya, ini data X3-nya. Ya. Di sini kita akan menggunakan fungsi yang sudah ada di RStudio ya untuk melakukan analisis regresi. Ini sengaja saya hapus tadi ya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi LM atau linear model sebenarnya. Teman-teman bisa cek juga di sini nih. Tadi saya udah cek, LM itu adalah fitting linear model. Ya. Di sini kita akan membuat variabel baru ya. Bukan variabel sih. Bilang aja regresinya ya. Regresi sama dengan LM Y ini infinite ya. Tanda kayak gini tuh. Set. Nah, tak hingga ya. Atau apa? Pokoknya itulah ya. Ini adalah variabel dependent-nya, sedangkan ini adalah variabel independen. Nah, kalau misalkan kita mau yang linear sederhana, ya cukup gini aja bisa ya. Regresi. Nah, sebenarnya kita bisa summary nanti ya. Regresi. Nah, kalau ini sederhana antara Y dan X1. Ini bisa dilihat ya.
koefisiennya ini. Kalau di SPSS atau di EView itu kan pakai tabel ya, kalau ini enggak ya. Nih ya. Ini intercept-nya adalah C ya, konstanta, sedangkan ini adalah koefisien dari beta satunya. Atau slope-nya ya. Ini yang sederhana. Nah, kalau misalkan kita maunya regresi linear berganda kan gini ya, kalau modelnya ya. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 ya. Paling tidak ada X2-nya ya. Jadi kalau cuman X1 aja ya, kalau cuman ini aja, kalau cuman X1 berarti dia sederhana, tapi kalau dia X2 maka atau dia variabelnya udah lebih dari 2 ya, variabel independennya, maka dia termasuk termasuk analisis regresi linear berganda. Ditambah error ya. Set. Ini kan modelnya nih. Ya enggak? Nah, kalau misalkan cuman satu variabel kayak gini, ya berarti ini ya. Nah, estimasi dari beta 1 ini, sedangkan estimasi dari beta 0 ya ini ya. Ini konstantanya. Atau intercept, kan? Oke, itu untuk yang sederhana ya. Di sini kita juga bisa lihat ya, p-value-nya. Ini kecil banget ya. Yang kita lihat kan yang ini ya. Mohon maaf, ini gagal tolak Hanol ya. Enggak tolak Hanol. Kalau gagal tolak Hanol berarti apa? Sama dengan 0 ya. Artinya X1 tidak signifikan mempengaruhi Y ya. Ini kita bisa lihat juga sih sebenarnya. Ya. Tidak ada bintang-bintang ataupun titik ya. Karena kalau misalkan 0,1 aja ini tuh masih gede ya. Oke deh. Kita coba yang regresi linear berganda ya. Oke, kalau yang berganda berarti X2, X3. Ini kita hapus dulu ya, biar konsolnya bersih. Oke, misalkan kita Ctrl Enter, kemudian kita summary. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi estimasinya adalah ini konstantanya ya, atau intercept-nya ini adalah koefisien regresi dari tiap-tiap beta 1, beta 2, beta 3. Nah, kalau ini kan ya, kalau ini tuh kita melihatnya secara apa? Ini kan kita melihatnya secara parsial ya. Jadi kalau uji parsialnya itu ini. Nah, saya lupa tadi bilang ini tuh uji parsialnya. Artinya apa? Artinya kita melihat tiap-tiap variabel ini ya, di saat variabel lainnya konstan, nah gimana pengaruhnya terhadap Y? Atau ini kita coba tuliskan saja ya, berarti estimasi yang didapatkan ya, persamaan estimasinya adalah Y cap sama dengan 1,85 ditambah 0,65 ya, ditambah 0,71 lah ya, 0,71 dikurang 0,55 ya, kurang 0,55. Aduh, ketinggalan. Ini harusnya X1 ya. Bentar ya. Ini X1. Ini plus X2 ya. Ini mohon maaf ya, saya nulisnya jelek karena saya menggunakan mouse ini, bukan menggunakan pen tab atau yang sejenisnya. Ini X3. Ini misinterpretasi nanti. 0,7 berapa tadi? 71 ya. X2. Ini mohon maaf ya. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah persamaan estimasi yang terbentuk. Awalnya kan kita kan biasanya itu melihat dulu ya,
apakah dia signifikan apa enggak ya. Pertama kita lihat secara simultan dulu ya. Kalau simultan tuh yang ini, app statistiknya kita lihat. Nih, kita langsung ke p-value aja. Ya, untuk kemudahan analisis kita langsung ke p-value-nya aja. Ini kan kalau kita pakai alfanya 5% ya, kalau kita pakai alfa sama dengan 5% atau 0,05 ya, atau sama dengan 5% ya, maka kan ini kan pasti tolak H0 ya. Ini rendah banget ya, 2 kali 2, 2,2 maksudnya, 2,2 kali 10 pangkat min 16. Ini sama aja 10 pangkat min 16 ya. Ini kan 0,000000022 nantinya. Sebanyak 16 nolnya. Ini kecil banget ya dibandingkan ini. Ini kan adalah, kalau ini berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini lebih kecil lagi gitu. Berarti kalau ini dibandingkan dengan nilai alfa ya, p-value-nya ini secara simultan, maka kan adalah tolak H0 ya. Kalau tolak H0 apa? Paling tidak kan ada satu ini, paling tidak ada satu variabel yang signifikan mempengaruhi Y gitu. Ya. Paling tidak ya. Bisa semuanya, bisa salah satunya atau salah duanya begitu. Itu secara simultan. Nah, baru kita lihat secara parsial. Kalau kita secara parsial kita lihat sesuai nggak ya kira-kira? Kita bandingin. Sesuai ya. Ini kecil-kecil semua ya. Nilai-nilai ini kecil-kecil semua. Yang dikotakin ini kecil-kecil semua jika dibandingkan dengan alfa. Maka kalau kita bandingkan, dia keputusannya kan adalah tolak H0. Kenapa tolak H0? Karena nilai alfa ini adalah lebih besar ya, atau nilai p-value yang di sini itu lebih kecil dibandingkan nilai alfa. Saya rasa untuk hipotesis-hipotesisnya nggak perlu saya tuliskan lagi ya, karena sebelumnya juga udah saya bahas di yang versi SPSS, yang di versi EView. Jadi asumsi saya teman-teman udah paham lah untuk hal tersebut. Tinggal mungkin di sini tuh bagaimana cara membaca outputnya, terus bagaimana cara menjalankan sintaksnya saja ya. Oke, itu kira-kira ya. Jadi kalau kita menggunakan analisis regresi ya, kita analisis dengan menggunakan RStudio, yang kita dapatkan adalah uji parsial ya. Ini kan uji parsial ya, uji parsial ya. Uji parsial. Nah, ini adalah uji simultannya ya, pakai F. Ini uji T-nya, uji F gitu loh. Uji simultan ya. Simultan. Biasanya orang-orang kadang-kadang nyebutnya kan uji F, uji T. Nah, ini uji T. Ini toh, ini uji T, ini uji F. F statistik ini. Ini ketutup tulisan saya. Di sini juga kita bisa lihat ya adjusted R-square-nya ya. Jadi adjusted R-square ini kan melihat ya seberapa besar sih gitu. X1, X2, X3 ini bisa menjelaskan Y gitu. Berapa besar? Kalau dilihat dari sini kan kalau kita kalikan 100 ya nilai ini. Ini kan kira-kira 85,57% ya. Cukup besar ya. Nah, seperti itu. Tapi data ini tuh belum tentu itu ya. Model ini maksudnya, model ini yang kita bentuk ini ya, estimasi ini belum tentu memenuhi seluruh asumsi ya, di mana asumsinya kan ada normalitas ya, multikolinearitas, kemudian non autokorelasi ya, homoskedastis gitu. Itu belum tentu terpenuhi ya. Jadi nanti mungkin kita bahas di part yang berbeda. Jadi di sini murni yang saya kerjakan ya, yang saya sampaikan hanya terkait dengan uji parsial, uji simultan gitu, membaca output lah intinya ya, membaca output, kemudian menampilkan output estimasi dari regresinya gitu. Jadi sampai tahap mendapatkan persamaan regresi ini. Gitu ya. Karena kalau misalkan secara teknis ya,
sampai hipotesis, bla 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 dan sebagainya itu kan juga sudah saya sampaikan sebelumnya di yang versi SPSS gitu. Ini hanya mengulang materi saja untuk asumsi ya, uji-uji asumsi. Insya Allah saya akan upload ya kalau ada waktunya. Nanti akan saya upload untuk versi yang all studionya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa membantu, paling tidak memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.